Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 47. Bukannya aku sok suci, tetapi hatiku belum cukup ikhlas seperti yang dikatakan oleh Mbak Anissa waktu itu. Karena takut aku merasa cemburu, iri dan dengki dengan maduku. Apakah aku salah punya pikiran seperti itu? Segera kupeluk dan kuciumi beruang besar itu, sebagai ungkapan senang. Ternyata Mas Adit masih menganggapku sebagai istrinya, juga sebagai ungkapan kangen kepadanya. Sus, tolong, adik saya mau melahirkan, kata Anissa terlihat sedikit panik. Saat itu, Anissa ditemani oleh seorang laki-laki berkumis tebal. Beserta Ima membawa Cinta ke rumah sakit di Bandung. Siap, Bu. Ucap suster itu, lalu dengan sigap. Suster itu memindahkan Cinta ke atas ranjang, dan segera membawanya menuju ruangan persalinan. Maaf, Bapak dan Ibu, kalian tidak bisa masuk ke dalam. Doakan saja, semoga persalinannya lancar, ibu dan bayinya sehat dan selamat. Ujar suster itu ramah. Lalu menutup pintu itu dengan cepat. Laki-laki yang menyamar itu, tidak lain adalah Adit. Dia terlihat mondar-mandir, dengan ekspresi wajah tidak tenang. Terlihat dari bibirnya, ia nampak komat kamit sedang berdoa, demi kelancaran persalinan Cinta. Begitupun dengan Anissa dan Imah, yang juga terlihat khawatir dengan persalinan Cinta. Keduanya pun terlihat sedang memanjatkan doa, untuk kelancaran persalinan Cinta. Dek, Mas mau keluar bentar, kata Adit pada Anissa. Imah, Mas titip istri Mas, ya? Kalau ada apa-apa dengan kabar persalinan Cinta, kalian berdua segera hubungi Mas. Iya, Mas. Jawab Anissa lalu mencium buku tangan Adit. Adit segera berlalu meninggalkan Anissa dan Imah. Ia berjalan keluar dari rumah sakit itu, untuk menelpon seseorang. Tut, tut, tutut. Ya, halo. Jawab orang dari ujung telepon sana. Assalamualaikum, Papa Pram. Waalaikumsalam, Nak Adit. Ada apa ya, Nak? Adit mau mengabarkan bahwa Cinta mau melahirkan, Pak. Dan sekarang Cinta sudah masuk ruang persalinan. Kamu kirim alamatnya sekarang ya, Dit? Papa dan Mama sekarang mau berangkat. Ucap Pramudia dari ujung telepon sana. Iya, Pak. Adit akan kirim alamat rumah sakitnya sekarang. Udah dulu ya, Pak. Adit juga akan mengabari Papa dan Mama Adit di Surabaya. Iya, Nak. Kamu kabari terus ya, perkembangan persalinan Cinta, selama kami dalam perjalanan ke sana. Iya, Pak. Pasti itu. Udah dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menutup teleponnya, Adit segera mengirim alamat ke Pramudia. Ia juga menelepon papanya di Surabaya, mengabarkan tentang persalinan Cinta. Saat akan kembali ke rumah sakit, terdengar suara adzan maghrib. Adit pun segera balik kanan, menuju ke masjid terdekat, untuk menunaikan sholat maghrib. Sekalian berdoa untuk kelancaran persalinan Cinta, istrinya. Setelah selesai sholat maghrib, tiba-tiba HP Adit bergetar. Adit segera membaca WA masuk dari Anissa, istrinya. Mas, kamu di mana sekarang? Cepat ke sini. Cinta mesti dioperasi sesar. Adit bergegas menuju ke ruang persalinan, tanpa membalas WA Anissa. Setelah sampai di sana, terlihat wajah istrinya dan Imah sangat tegang. Ada apa, Dek? Tanya Adit panik. Apa yang terjadi? Cinta, Maas. Jawab Anissa gugup, sambil meneteskan air mata. Kenapa dengan Cinta, Dek? Adit sedikit panik, dengan menggoyang-goyangkan tubuh Anissa. Katakan, Dek. Cinta tidak bisa melahirkan normal. Kata dokter yang menangani, jalan satu-satunya, mesti dioperasi sesar. Dokter meminta persetujuan operasi. Dan juga mesti segera mendapatkan donor darah, karena stok darah golongan darah Cinta di rumah sakit ini tinggal 2 kantong lagi. Anissa menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Ayo kita temui dokternya sekarang.
Masalah ini segera ditangani secepatnya. Ini menyangkut keselamatan Cinta dan bayinya. Adit segera menuju ruangan dokter yang menangani persalinan Cinta. Diikuti oleh Anissa dan Imah. Pak, Bu. Saat ini, kondisi Cinta stabil dan baik-baik saja. Apakah di antara Bapak dan Ibu mempunyai golongan darah A? Ambil darah saya saja, Dok. Golongan darah saya, A. Jawab Anissa cepat. Saya juga, Dok. Golongan darah saya, A. Jawab Imah. Wah, kebetulan sekali. Ayo sekarang ibu-ibu, ke ruang donor darah. 2 kantong darah sudah sangat cukup. Mereka pun segera ke ruang donor darah untuk pengambilan darah buat Cinta. 3 jam kemudian, seorang wanita berkacamata dengan berpakaian baju operasi keluar dari ruangan operasi. Sebuah senyuman terpancar dari bibirnya saat menghampiri Adit, Anissa, dan Imah, yang saat ini sedang duduk dengan gelisah. Melihat kehadiran dokter seketika membuat mereka berdiri dan ingin bertanya tentang operasi sesar Cinta. Pak, Bu, seru dokter sambil tersenyum. Lalu beliau mulai menjelaskan operasinya lancar, Bu Cinta dan bayinya selamat dan baik-baik saja. Bu Cinta sekarang dalam masa pemulihan pasca operasi. Sementara bayi perempuan Bu Cinta dibawa dulu ke ruang inkubator. Alhamdulillah, ucap mereka bertiga hampir bersamaan. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap dokter pamit, lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga, dengan wajah yang sudah nampak tenang. Dek, Imah. Makasih ya, kata Adit membuka suara. Setelah beberapa saat lalu, mereka bertiga hening tak bersuara. Kalian berdua telah sudi mendonorkan darah buat Cinta. Mas, Cinta itu istrimu. Dia itu sekarang adikku. Sudah selayaknya kakaknya membantu adiknya. Jawab Anissa sambil memegang tangan Adit. Bener nggak, Maah? Anissa tersenyum ke arah Imah, dan Imah hanya menganggukkan kepala. Ya udah, Dek. Ujar Adit tegas. Kamu dan Imah pulang dulu, biar Mas yang nungguin Cinta. Sudah mau tengah malam. Jaga kondisi kamu yang sedang hamil, Dek. Bentar lagi, Papa dan Mamanya Cinta datang. Tadi beliau bilang, sudah mau sampai, mobil mereka udah masuk tol Pasir Koja. Anissa mengangguk dan mencium buku tangan Adit. Setelah berpamitan keduanya pergi, meninggalkan Adit seorang diri, menunggui Cinta di ruang tunggu. Sepulangnya Anissa dan Imah, Pramudia dan Sekar telah sampai di rumah sakit itu. Langsung diterima oleh Adit, yang sudah membuka penyamarannya. Lalu Adit menyalami mertuanya dengan sopan, layaknya ia menghormati orang tuanya sendiri. Apa kabar Pak, Mam? Tanya Adit ramah pada mertuanya. Alhamdulillah, Cinta udah lahiran, anaknya perempuan. Alhamdulillah, Nak Adit. Jawab Pramudia senang. Di ruangan mana Cinta ada sekarang? Masih di kamar operasi, Pak. Jawab Adit cepat. Masih pemulihan pasca operasi, bentar lagi kayaknya. Cinta akan dipindahkan ke ruang perawatan rawat inap. Ya udah, kita tunggu di sana saja. Tunjuk Pramudia ke ruangan kaca itu. Tadi Papa dan Mama sempat mampir di rumah makan Padang, beli beberapa bungkus nasi buat kita makan. Yuk, kita makan dulu, Nak Adit. Mereka pun berjalan ke ruangan kaca itu, lalu mulai makan di sana. Setelah selesai makan, Sekar berlutut di depan Adit dan mulai bersuara. Nak Adit, maafin Mama ya. Selama ini Mama bersikap kasar padamu. Mama benar-benar beruntung mendapatkan menantu sebaik kamu, Nak. Mata Sekar mulai terlihat berembun dan tak lama kemudian, mengalirlah air mata itu dari sudut matanya. Sudahlah, Mam. Jawab Adit tersenyum, lalu mengangkat pelan tubuh Sekar untuk berdiri. Adit tidak pernah membenci Mama. Adit sudah memaafkan Mama Sekar. Kita lupakan saja semua yang lalu, Mam. Kita mulai yang baru sebagai keluarga yang bahagia. Adit sangat mencintai dan menyayangi Cinta, Mam. Dan akan berusaha membahagiakannya. Makasih ya, Dit. Makasih sudah memaafkan Mama. Sahut Sekar sambil menyeka air matanya. Dan sekali lagi Adit tersenyum, lalu menjawab dengan anggukan kepalanya.
Sejam kemudian, Cinta sudah siuman, dan dibawa segera ke ruang perawatan rawat inap. Adit hanya bisa memperhatikan dari jauh, saat Pramudia dan Sekar mulai melangkah, mendekati kamar perawatan Cinta. Sebelumnya Adit sudah menjelaskan, bahwa untuk sementara ini, ia akan terus mengawasi dan menjaga Cinta dari jauh, sebelum kata maaf itu keluar dari bibir Cinta sendiri. Supaya tindakannya ini, tidak membuat Cinta makin menjauh darinya. "Papa, Mama." Seru Cinta sedikit kaget bercampur senang, saat melihat kehadiran kedua orang tuanya itu telah berada di sini. Pramudia dan Sekar, mendekat ke arah Cinta sambil tersenyum. Lalu setelah itu, Cinta mencium buku tangan Pramudia, dan Pramudia mencium kening Cinta. "Kamu jangan banyak gerak dulu, Nak. Udah istirahat saja," ucap Pramudia menegur Cinta, yang ingin bergerak duduk. "Iya, Nak," timpal Sekar. "Mama bangga sama kamu, maafin Mama yang selama ini telah mengekang kamu." "Mama, Hiks." Tiba-tiba Sekar menangis, saat sudah berada di sisi ranjang Cinta. "Enggak, Mam." "Hiks." Jawab Cinta ikutan menangis, lalu memeluk Sekar. Cinta sadar, apa yang Mama lakukan kemarin itu demi kebaikan Cinta. "Maafin Cinta ya, Mam." Cinta dan Sekar menangis, tetapi tangisan mereka adalah bentuk tangis bahagia. Karena keduanya sudah saling memaafkan satu sama lainnya. Kriek. Pintu itu terbuka, lalu muncul seorang suster, sambil membawa seorang bayi perempuan. Bayi perempuan itu, terlihat masih merah mukanya, namun terlihat cantik dan ayu. "Maaf Pak, Bu," ucap suster itu. "Bu Cinta, ini bayi perempuan Ibu. Sangat cantik seperti ibunya." Lalu suster itu meletakkan bayi itu ke gendongan Cinta. Dan Cinta dengan mata berkaca-kaca memandangi putrinya itu. "Sebaiknya, segera dicoba beri ASI, Bu. Karena ASI adalah pengikat secara emosional, antara ibu dan anaknya," kata suster itu memberitahu. "Iya, Sus. Makasih ya," jawab Cinta, sambil tersenyum pada suster itu. Lalu suster itu pamit, meninggalkan mereka bertiga. Yang terlihat sangat bahagia, dengan kelahiran bayi perempuan itu. Setelah Cinta memberi ASI pada putrinya. Lalu Pramudia mengadzankan, serta mengikomatkan cucu perempuannya, disaksikan oleh Sekar dan Cinta. "Pak, Mam. Cinta akan beri dia nama, Cynthia Anissa Valentina," kata Cinta, setelah selesai diazani dan diikomati oleh Pramudia. "Wah, nama yang bagus, Nak," seru Sekar, setelah mendengar Cinta, menyebutkan nama bayi perempuannya itu. Cynthia, artinya cinta dan Aditya. Anissa, adalah nama wanita yang menjadi penolong Cinta, bagai malaikat bagi Cinta. Dan Valentina, karena ia lahir di hari Valentine. Cinta menjelaskan arti nama itu pada Pramudia dan Sekar. Dengan penuh kebahagiaan, mereka bertiga menyambut kelahiran Cynthia Anissa Valentina itu, sebuah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Pov Dewi, pagi ini, aku hendak berangkat ke Bandung. Setelah mendapatkan kabar, bahwa Cinta telah melahirkan bayi perempuan. Sebenarnya, aku ingin ikut bersama Papa Pram dan Mama Sekar. Tetapi karena Akbar sudah tidur, akhirnya aku terpaksa menundanya. Dan berniat berangkat ke Bandung, bersama Mamaku dan Akbar. Papa tidak bisa ikut menemani kami, karena ada urusan kerjaan yang tidak bisa ditunda dan diwakilkan." Saat itu mobil yang ditumpangi kami, sudah memasuki tol Cipularang. Di dalam mobil kami tertidur. Hingga akhirnya, mobil yang kami tumpangi berhenti. Aku sempat bertanya pada Tejo, sang sopir, apa yang sebenarnya terjadi. Dan dijawab Tejo, kalau ia akan mengisi bensin dulu. Saat aku lihat keluar ternyata emang sudah di pom bensin. "Mam, Akbal mau pipis," rengek manja putraku memberitahu. Mamaku memberi isyarat, supaya aku mengantarkan Akbar ke WC umum di SPBU itu. Aku lantas mengantar Akbar ke toilet umum di SPBU itu. Pada saat aku menunggu Akbar yang sedang pipis, tiba-tiba ada yang menegurku dari belakang. "Mbak Dewi." Mendengar ada yang memanggil namaku, berasal dari arah belakangku. Maka, aku segera menoleh ke belakang, melihat siapa gerangan,
orang yang memanggilku barusan. Kamu? Seruku sedikit kaget, karena bertemu kembali dengannya. Kamu, Zakia? Iya, hehe. Kekehnya sejenak, lalu bertanya keadaanku. Oh iya, apa kabarnya Mbak Dewi dan keluarga? Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat walafiat. Jawabku lalu menundukkan kepala, tak berani beradu pandang dengan lelaki yang bukan muhrimku. Syukurlah kalau begitu, sahutnya. Zaki senang mendengarnya, lalu setelah itu ia diam tak berkata apa-apa lagi. Melihat dia hanya diam, lalu aku memberanikan diri, mengangkat kepalaku melihat ke arahnya. Dan pandangan mata kami pun beradu. Aku bak disihir oleh pesonanya. Jantungku berdetak kencang. Aku diam tertegun, dan terpana melihat ketampanan pemuda di hadapanku ini. Dia pun seolah tidak mau, melepaskan pandangan matanya ke arahku. Jujur, aku terpesona dengan matanya yang bening dan berkilau itu. Matanya yang membuatku teduh, dan nyaman untuk memandangnya. Mata itu seakan mengingatkan akan sosok almarhum Mas Prima. Duh, kenapa hatiku dadiduk gini ya? Aku membatin dalam hati. Entah berapa detik kami berdua hanya diam, mematung saling memandang. Aku merasakan getar-getar kekagumannya padaku, begitupun yang kurasakan. Aku seakan kembali ke masa-masa jatuh hati pada seorang pria. Ya, perasaan yang sama kurasakan saat aku jatuh cinta pada almarhum Mas Prima suamiku. Namun dari matanya juga, aku melihat ada kegelisahan di hatinya. Ditambah lagi dari gestur tubuhnya, yang memperlihatkan bahwa dia sedang dalam masalah yang rumit. Walaupun ia berusaha menutupi kegelisahan hatinya, dengan senyuman tipis padaku. Hal yang sama pernah kurasakan, saat aku memergoki cinta, yang saat itu sedang gelisah memikirkan Adit suaminya. Kenapa aku bisa merasakan hal itu? Bukan karena aku seorang indigo, atau mempunyai kemampuan indera keenam. Tetapi, karena dulu sewaktu aku kuliah, aku sangat suka membaca buku-buku tentang psikologi. Dan juga tentang perilaku seseorang. Ternyata dengan membaca buku-buku itu bermanfaat bagiku, saat aku memberikan tausiah waktu KKN dulu. Aku bisa memilah dan memilih, poin-poin apa saja yang mau aku sampaikan, siapa saja orang yang mendengarkan tausiahku, dan tingkat pendidikan dan profesi yang mendengarkan tausiahku. Emangnya Mbak mau kemana? Hei. Dia tertawa kecil sambil tersenyum padaku. Hei. Kok, sama ya? Tadi aku pun mau nanya gitu sama Mas. Kekehku tersenyum geli, saat mengetahui pertanyaannya sama, dengan yang ingin kutanyakan. Aku, Akbar dan Mama mau ke Bandung, Mas. Mau jengukin adik iparku melahirkan. Lah, Zaki juga mau ke Bandung. Hahaha. Sahutnya sambil tertawa lebar. Zaki kuliahnya di Bandung, Mbak. Ini mau balik ke kampus karena mau daftar ulang. Hahaha. Aku pun ikut tertawa lebar. Saat sedang asyik tertawa geli. Tiba-tiba, Mama. Seru Akbar menggoyang-goyangkan lenganku. Entah sejak kapan, Akbar keluar dari WC umum itu. Dengan manja, Akbar putraku bergelayut di tanganku. Terpaksa aku memperhatikan Akbar, yang nampak kesal setelah keluar dari WC umum di SPBU ini. Nah, salim dulu sama Om Zaki. Akbar sedikit malu-malu, menyalami dan mencium buku tangan Zaki. Lalu setelah itu ia bersembunyi di balik tubuhku. Anak yang baik dan pintar. Kata Zaki memuji Akbar. Oh iya, Mbak. Mari Zaki antar ke mobil. Sekalian Zaki mau ketemu mamanya Mbak. Aku mengangguk menyetujui usulannya. Mam. Seruku pada mamaku, saat aku membuka pintu belakang mobil. Nenek. Akbar langsung masuk ke dalam mobil. Dengan manjanya ia memeluk tubuh mamaku. Tante. Zaki memanggil mamaku dengan sapaan umum. Siapa ya? Kayaknya tante pernah lihat kamu. Mamaku bergumam sejenak, lalu berpikir siapa laki-laki bersamaku saat ini. Saya, Zaki Hussein Alatas, Tan. Zaki menjawab dengan sopan, dan memperkenalkan dirinya pada mama. Putranya Pak Said dan Ibu Nita. Iya. Tante baru ingat.
Maaf, tadi Tante sempat lupa namamu, Nak Zaki. Apa kabar dengan Jeng Nita, Nak? Semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Papa dan Mama dan keluarga kami sehat walafiat, Tan. Jawab Zaki memberitahu keadaan keluarganya. Namun, tiba-tiba, kering, kering. Suara HP Zaki berdering. Maaf Tante, Mbak. Ujar Zaki meminta izin. Zaki angkat dulu teleponnya. Zaki pun bergerak menjauhi mobil kami. Aku segera masuk ke dalam mobil, sambil menunggu Zaki menyelesaikan teleponnya. Namun tak berapa lama, Zaki kembali ke mobil kami, yang pintunya sengaja tidak kututup. Dengan tersenyum pada kami semua, Zaki menyerahkan HP-nya pada mamaku. Tante, maaf. Mama pengen bicara sama Tante. Lalu Mama menerima HP Zaki, dan mulai berbicara dengan mamanya Zaki. Aku melihat Mama tertawa lebar, saat menerima telepon dari mamanya Zaki. Setelah itu, kembali menyerahkan HP itu pada Zaki sambil berkata, "Bersambung,